Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk semua yang hari ini siap untuk belajar dalam upaya menambah ilmu dan pengetahuan. Selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini untuk menemani kalian belajar dari rumah dalam pembelajaran jarak jauh. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Sebelum proses belajar hari ini dimulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang akan dipelajari nanti dapat bermanfaat dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kalian semua akan diantarkan untuk menjelajah dan menelaah tentang konsep bela negara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks cinta tanah air melalui bela negara. Dan sebelumnya kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjabarkan makna cinta tanah air melalui bela negara. Dan tentunya kalian juga harus bisa menelaah perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Dan pada kesempatan kali ini, kalian diajak untuk bersyukur dan menghargai tentang bagaimana negara Indonesia itu terbentuk. Selanjutnya, ayo perhatikan gambar berikut. Apa gambar yang bisa kamu lihat? Ada beberapa macam gambar di sana. Ada pelaksanaan upacara bendera, kemudian ada cara untuk melakukan pembelaan terhadap negara. Ya, betul, itu adalah halaman sekolah kita, sekolah yang sangat kita cintai dan tentunya kita rindukan selama masa pandemi yang sama-sama kita rasakan hari ini. Mari kita ingat, apakah di rumah kalian memiliki bendera merah putih? Pasti di rumah kalian memiliki dan menyimpan bendera merah putih serta merawatnya dengan baik. Dan suatu saat kalian dapat mengibarkannya dengan hikmat, hormat, dan bangga dalam pelaksanaan upacara bendera. Mengapa demikian? Karena bendera merah putih merupakan simbol adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya menjaga bendera merah putih melambangkan proses menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tetap tegak berdiri dengan gagah, sebagaimana kita dengan gagah membela negara. Karena membela negara merupakan perwujudan cinta tanah air sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan makna bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik dapat diartikan sebagai suatu upaya dari warga negara untuk menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak manapun yang akan mengganggu keberadaan suatu negara, ditandai dengan upaya membela negara
dengan mengangkat senjata. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat dimaknai sebagai upaya warga negara untuk ikut serta secara aktif menjamin kelangsungan hidup negara melalui pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, apakah kalian sudah tahu siapa yang akan membela negara kita? Secara umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melibatkan seluruh warga negara. Oleh Dewan Pertahanan Nasional, warga negara membela negara dengan kesadaran yang disertai dengan karakter luhur seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara, serta mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman serta gangguan, maka bangsa Indonesia menerapkan sistem pertahanan semesta. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan dijelaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya, dalam komponen pertahanan negara dalam bela negara diselenggarakan melalui 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Yang disebut sebagai komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dan yang terakhir, komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Selanjutnya, kalian sebagai generasi yang cinta terhadap tanah air, apa cara yang dapat dilakukan untuk dapat membela negara? Ya, betul. Dengan cara mencintai tanah air yang selalu ditumbuhkan untuk menyayangi dari warga negara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa cinta ini dapat tumbuh ketika warga negara menyadari dan mengetahui keberadaan negara dan tanah airnya adalah Indonesia. Menyadari bahwa tanah air Indonesia merupakan tanah tumpah darah yang menjadi tempat dia dilahirkan dan tempat yang memberi penghidupan serta mungkin tempat dia mati. Kecintaan terhadap tanah air ini tumbuh karena adanya pemahaman akan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang panjang dan memerlukan pengorbanan dari para pahlawan kita. Kemudian, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bela negara dapat kalian lihat pada layar kalian masing-masing. Diatur dalam 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Kemudian yang kedua adalah TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kemudian diatur pula dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2000, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, dan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, kalian belajar tentang bagaimana kita selalu menumbuhkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela berkorban menjadi ciri utama perjuangan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa sikap rela berkorban ditandai dengan sikap berjuang tanpa pamrih, pantang menyerah, dan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Sikap rela berkorban ini terbukti berhasil menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, maju, mandiri, serta sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Kemampuan bela negara pada dasarnya seorang warga negara telah mempunyai kemampuan tersebut dari awal. Karena kemampuan awal bela negara adalah serangkaian potensi dasar yang dimiliki warga negara untuk melakukan bela negara sesuai dengan potensi yang dimilikinya pada situasi dan kondisi diperlukan adanya bela negara. Warga negara dapat melakukan bela negara sesuai dengan profesi dan pekerjaannya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan kalian semua selalu menjadi pelajar yang cerdas, beriman, bertakwa, mandiri, kritis dan kreatif sehingga selalu menjadi kebanggaan keluarga dan negara. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan yang lain. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.